Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ustazah pagi ini? Mudah-mudahan anak ustazah semuanya dalam keadaan sehat. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah anak ustazah, pagi ini anak ustazah kembali bertemu dengan Ustazah Nila pada pembelajaran tematik tema 3, subtema 1, PB2 dan PB3. Oke, kita buka pelajaran kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah 1. Peserta didik dapat menyanyikan lagu teka-teki dengan irama yang benar. 2. Peserta didik dapat menyebutkan benda yang terbuat dari kayu dan kertas. 3. Peserta didik dapat menyebutkan arti dari musyawarah. Sekarang, anak ustazah dengarkan lagu berikut ini. Ada sebuah benda selalu menunjuk saja, tidak berkaki, tidak bertangan, tetapi dapat berjalan. Kikuk, 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 kikuk. Tidak pernah berhenti, kadangkala berbunyi. Setiap masa sehari-hari selalu mengingati kami. Kikuk, 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 kikuk. Kikuk, 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 kikuk. Bagaimana anak ustazah? Senang hatinya mendengar lagu tadi? Mudah-mudahan anak ustazah semua senang mendengarkan lagu teka-teki tadi. Benda yang dimaksud dari lagu tersebut adalah jam. Perhatikan gambar ini. Itu adalah berbagai benda yang terbuat dari kayu. Ada lemari, pensil, kursi, meja, dan lain-lain. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon. Kemudian mengambil batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Pertama, batang pohon ditebang. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau log. Log lalu dikirim ke pabrik atau pusat penggergajian. Setelah itu, log dipotong-potong sesuai keperluan. Untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu perlu dikeringkan. Caranya hanya dengan dijemur. Kayu dijemur sekitar 2-4 minggu. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan. Kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Kemudian, kayu juga memiliki kelemahan, yaitu tidak tahan api, sehingga mudah terbakar. Namun, ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Kayu dapat diperoleh dari hutan. Hutan dapat menyerap banyak air hujan. Namun, ketika hutan digunduli, membuat aliran air terganggu, sehingga dapat mengakibatkan banjir.
Kebutuhan benda dari kayu yang terus-menerus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan bahan kayu juga mengalami peningkatan. Setiap tahun, banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang, ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin. Kegiatan penebangan pohon tanpa izin ini disebut penebangan liar. Semakin lama, jumlah pohon di hutan akan semakin berkurang. Kira-kira bagaimana ya cara mengatasi masalah ini? Ayo kita musyawarahkan. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa itu musyawarah. Musyawarah adalah salah satu cara untuk menyelesaikan suatu masalah secara bersama-sama. Sekarang, kita selesaikan masalah di bawah ini dengan cara bermusyawarah. Pertama, di desa Siti banyak penebangan liar. Bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasi penebangan liar itu adalah pemerintah harus memberikan sanksi tegas terhadap penebang liar tersebut. 2. Apa yang terjadi jika penebangan liar tidak dihentikan? Jika penebangan liar tidak dihentikan, maka akan dapat menyebabkan bencana alam seperti tanah longsor, banjir, kekeringan, dan binatang tidak lagi memiliki rumah sehingga binatang ini bisa turun ke perkampungan penduduk. 3. Bagaimana cara mengembalikan hutan seperti semula? Cara mengembalikan hutan seperti semula adalah dengan melakukan reboisasi atau penghijauan, yakni dengan melakukan penanaman pohon kembali. Banyak benda yang terbuat dari kertas, seperti buku tulis yang biasa kita gunakan, tisu, kardus, perahu kertas, layang-layang, pesawat kertas, dan koran juga terbuat dari kertas. Kayu merupakan bahan dasar untuk membuat kertas. Pembuatan kertas dilakukan secara bertahap di pabrik. Kayu-kayu besar dipotong hingga sebesar korek api. Setelah itu, kayu dipanaskan hingga menjadi bahan lunak seperti bubur. Bubur inilah yang disebut bubur kertas atau pulp. Selanjutnya, pulp diberi pewarna dan disaring sehingga kandungan airnya habis. Pulp yang sudah kering meninggalkan ampas berupa serat selulosa. Selanjutnya, serat selulosa ini digiling sehingga pipih menjadi seukuran kertas yang diinginkan. Kertas memiliki sifat dapat menyerap air. Kertas dapat menyerap tinta pulpen dengan baik, sehingga semua yang kita tulis di kertas dapat dibaca dengan jelas. Sebuah fakta menunjukkan kalau kita menghemat 1 ton kertas, berarti kita menghemat 13 batang pohon besar. Itu fakta yang luar biasa. Apa ya yang bisa kita lakukan untuk menghemat kertas? Yang dapat kita lakukan untuk menghemat kertas adalah: pertama, tidak membuang-buang kertas. 2. Menggunakan kertas seperlunya. 3. Menggunakan kertas 2 sisi. 4. Memakai kertas yang masih bisa digunakan. Kalau kita sendiri, tentu tidak akan dapat menghemat kertas sebanyak 1 ton. Akan tetapi, bila setiap orang melakukan penghematan, pasti berton-ton kertas dapat dihemat. Asik bukan? Sekarang, anak ustazah perhatikan pohon ini. Coba perhatikan, manakah pohon yang batangnya paling tinggi? Ya, benar. Pohon yang batangnya paling tinggi adalah pohon jati. Tinggi badan kita pun bisa diukur. Tinggi badan kita tentu tidak sama dengan tinggi teman kita. Untuk mengukur panjang dan tinggi benda itu bermacam-macam alat ukurnya. Di antara alat ukur itu adalah
meteran roll, meteran saku, dan meteran pita. Sekarang, kita tentukan alat ukur yang tepat untuk mengukur benda-benda berikut. Pertama, tinggi badan. Alat ukur yang digunakan adalah meteran pita. 2. Panjang lingkar pinggang. Alat ukur yang digunakan adalah meteran pita. 3. Panjang meja di kelas. Alat ukur yang digunakan meteran saku. 4. Panjang lompatan teman kelompokmu. Alat ukur yang digunakan adalah meteran roll. 5. Lebar papan tulis. Alat ukur yang digunakan adalah meteran saku. 6. Panjang halaman sekolah. Alat ukur yang digunakan adalah meteran roll. Nah, bagaimana anak ustazah? Mudah-mudahan bisa dipahami ya yang ustazah sampaikan pada hari ini. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa kayu itu sangat banyak manfaatnya bagi kehidupan kita. Kayu itu bisa kita peroleh dari hutan. Hutan tersebut harus selalu kita jaga supaya hutan terpelihara dengan baik. Nah, demikianlah anak ustazah pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak ustazah paham. Baiklah, ustazah tutup pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.